Semua bermula pada saat kepala desa sebelumnya yang bernama Kasman mendadak meninggal dunia. Sebab kematiannya bukan karena hal yang mengerikan seperti guna-guna, kecelakaan maut, atau hal mengerikan lainnya. Justru akibat kematian Kasman itu jauh dari kata tersebut. Pasalnya, Kasman adalah pribadi yang sangat baik, rajin pergi beribadah, tak jarang menjadi imam masjid kala subuh. Dia dermawan dan santun, apalagi dia banyak dikenal orang karena keramahannya. Saat ajal menjemputnya, dia dalam keadaan baik. Dia sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Saat itu memang dia sedang mengimami jamaah di masjid. Jelas saat itu warga kehilangan sosok pemimpin yang selama ini mengayomi warga desa Tunggangsari. Terutama para janda yang ditinggalkan suaminya, baik mati atau kabur bersama perempuan lain. Pasalnya, Kasman sangat memperhatikan kehidupan para janda tua di desanya. Tentu saja, masalah kesehatan dan ekonomi juga dia perhatikan. Hilangnya kekosongan pada pemerintahan desa membuat beberapa orang di antaranya ditunjuk sebagai pemimpin. Awal mulanya hanya satu orang yang ditunjuk sebagai pemimpin di desa itu. Dia adalah Untung, pengusaha beras yang terkenal tegas karena menjadi seorang pemimpin di desa Tunggangsari. Tidaklah hanya dibutuhkan kejujuran, amanah, dan kebaikan lainnya saja, tapi harta benda juga harus bisa menutupi kepemimpinan dari tindakan kejahatan korupsi. Bayangkan jika ada orang miskin mendadak menjadi kepala desa lalu tiba-tiba menjadi kaya, tentu saja akan menjadi bulan-bulanan para ibu-ibu nyinyir di sore hari. Dan pita akan terus menghantui setiap langkah kakinya. Meskipun hal yang sebenarnya kekayaan itu didapat dari hasil kerja kerasnya, mendapatkan upah dari pemerintah pusat atau bisnis sampingan. Malam ketujuh setelah meninggalnya Kasman, dilakukan sebuah musyawarah yang hanya dihadiri oleh pejabat-pejabat desa saja dan beberapa warga yang diperlukan seperti tetua desa. Sepertinya yang sudah dikatakan bahwa Untung adalah pengganti dan penerus jabatan kepala desa. Namun berdasarkan cerita yang terdengar, malam itu muncul 3 nama baru untuk dicalonkan sebagai kepala desa, seperti Madin, Sutrisno, dan Subagio. 3 kandidat itu muncul karena adanya usulan dari tetua bernama Karsa. Karsa atau bapaknya almarhum desa sebelumnya atau Kasman, entah apa motif dari hal itu. Mengingat selama ini pencalonan kepala desa hanya berada pada sistem musyawarah saja. Saat itu belum ada pemilihan umum. Barang siapa hidupnya hanya menjadi warga biasa dan tidak pandai mengambil hati para pejabat desa, maka bisa dipastikan seumur hidupnya tidak akan dilirik oleh pemerintahan desa. Singkat cerita, 4 hari setelahnya, para tetua pun mengumpulkan para pejabat desa dan calon-calon yang sudah ditunjuk untuk dilakukan kembali musyawarah mengenai teknis. Kepala desa akan terpilih dengan cara diambil suara setiap kepala keluarga yang nantinya akan memungut suara dari keluarganya sendiri. Dan suara dipungut satu persatu dengan cara door to door. Zaman itu belum ada kotak suara atau TPU di desa. Sedangkan untuk kampanye sendiri dapat dilakukan secara bergantian pada setiap malam setelah sholat isya. Kampanye hanya boleh dilakukan 1 kali. Namun, jika terdapat jumlah suara yang setara, maka akan dilakukan kembali kampanye kedua dengan cara yang sama dan dilakukan pemungutan suara seperti semula. Istilahnya, serangan fajar belum dikenal pada masa itu. Tapi para calon tentu saja punya cara sendiri untuk mengambil hati rakyatnya. Malam pertama kampanye pun dimulai dengan Untung yang menjadi calon pertama alias nomor urut 1. Malam itu bertepatan pada malam Rabu. Para warga pun mulai berdatangan di sebuah lapangan kecil yang biasa digunakan anak-anak desa bermain di kala sore. Suasana malam itu terlihat sangat ramai, tidak seperti malam sebelumnya yang sepi dan senyap. Bahkan serangga malam pun enggan untuk bersuara. Sepertinya nama Untung teramat beruntung malam itu. Cuaca bersahabat dengannya, tidak terjadi hujan ataupun angin yang cukup besar. Ditambah taburan bintang dan bulan yang ikut serta dalam menyaksikan janji-janji manis Untung. Obor-obor yang terbuat dari bambu kecil pun sudah mengelilingi lapangan kecil tersebut. Hingga secara tiba-tiba, suara para warga yang antusias pun mendadak menghilang. Warga tiba-tiba terdiam lantaran Untung selaku calon kepala desa menginjakkan kaki di mimbar. Dan untuk menghormati Untung,
Para warga memilih untuk diam dan menyimak apa yang akan disampaikan olehnya. Bapak dan ibu sekalian, demi kemajuan desa ini dan demi kesejahteraan desa ini, saya, Untung, akan berjanji melanjutkan apa yang sudah berjalan di desa ini dengan sebaik mungkin. Dan dengan tenaga dan juga yang saya miliki, saya siap untuk membantu warga sekalian dalam menyelesaikan masalah secara musyawarah. Dan juga saya akan memberikan waktu tenaga saya dalam menciptakan program-program yang baru. Kalimat itu adalah kalimat biasa yang terdengar pada zaman ini. Tapi pada saat itu, warga yang mendengarnya pun sangat percaya tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Tak hanya itu, beberapa warga pun ada yang bersorak, "Untung menang! Untung menang! Untung menang!" Dari satu suara yang terdengar, justru satu persatu warga ikut bersorak untuk memberikan semangat pada Untung. Namun tidak sedikit pula yang berkata buruk di belakang barisan. "Alah, paling nanti kalau sudah jadi kepala desa, duitnya buat dia sendiri kok." Ucap warga yang nyinyir seperti itu. Malam pun ditutup dengan acara makan-makan kecil untuk memberikan apresiasi kepada warga yang semula dengki dengan Untung. Setelah mendapatkan makanan kecil saja, bisa berubah seketika menjadi baik dan berkata, "Wah, ternyata dia baik juga ya." Bagaimana kabarnya dengan janji-janji selanjutnya? Tiga calon yang ikut serta dalam acara itu pun mendapatkan ide yang cukup brilian dari apa yang dilakukan Untung. Pada intinya, ketiga calon memiliki satu pemikiran yang sama. Warga desa Tunggak Sari sangat mudah dibujuk, apalagi perkara perut dan kantung belanja. Hingga pada pagi hari secara terang-terangan, Sutrisno yang adalah calon urutan kedua membagi-bagikan beras untuk warga. Per kepala keluarga mendapatkan 1 kilo beras. Lumayan bagi mereka yang tidak punya tentunya. Pada dasarnya, Sutrisno bukanlah orang punya. Dia warga biasa yang bekerja sebagai petani di ladang miliknya sendiri. Untung dari panennya itu sebagian dijual dan sebagian lagi untuk makan sehari-hari. Namun dia mengambil resiko dengan cara berhutang dulu kepada lawan kampanyenya, yaitu Untung. Sutrisno berjanji akan melunasinya apabila nanti ia berhasil menjadi kepala desa. Untung yang mendengar itu pun secara tidak langsung sudah berpikir yang aneh-aneh. Namun itu bukan hal lain bagi siapapun yang menang dan siapapun yang kalah. Tapi jika menyangkut masalah uang dan bisnis, kampanye itu bisa dipikirkan nanti lagi. Yang penting, Untung bisa untung lebih dulu. Dengan syarat pengembalian juga harus berbentuk beras dan bunganya 10 kilo beras. Bunga 10 kilo beras itu nantinya akan digunakan makan-makan bersama warga apabila sudah terpilih calon kepala desa yang baru. Saat itu, Sutrisno mendeklarasikan janjinya kepada warga, sama seperti dengan Untung. Bedanya, warga lebih heboh memberikan semangat pada Sutrisno. Untung yang melihatnya pun tidak heran. Dalam hatinya dia berkata, "Siapa yang tidak butuh beras? Meskipun aku memiliki segudang berisi beras, tidak akan kuberikan sebanyak itu untuk warga. Aku masih berpikir takut untuk rugi." Malam-malam berikutnya pun berisi kampanye yang sama. Para warga bersorak saling memberikan dukungan. Terlihat pada malam itu warga seperti merasa diambang pilihan yang sulit. Semua memberikan kebaikan di hari-hari sebelum pemilihan 3 hari setelah kampanye. Ada yang memberikan beras seperti Sutrisno, ada yang memberikan gula seperti Madin, ada pula yang memberikan uang Rp20.000 pada setiap kepala rumah tangga. Pada zaman itu, 20.000 saja cukup besar nilainya, seperti Subagio. Ditambah, dia menjanjikan sebuah jembatan baru untuk penyeberangan para warga desa ke desa sebelah. Pasalnya, desa Tunggak Sari adalah kampung yang berada di ujung dari pasar. Para warga yang harus menjual hasil panennya terpaksa bergantian untuk melewati sebuah jembatan yang selalu direnovasi seadanya. Sesekali saat banjir datang, jembatan itu akan roboh meskipun terus diperbaiki. Namun tetap saja, jembatan itu akan diterjang oleh derasnya arus sungai. Beruntung yang melewati jembatan itu tidak sedang dalam kondisi hujan deras. Karena pernah sekali waktu ada petani kentang yang sedang membawa pulang hasil penjualan panennya dengan gembira. Namun saat tengah-tengah berada di jembatan tersebut, air bah mendadak menerjang jembatan itu. Alhasil si petani harus ikut terseret derasnya pacuan air sungai. 3 hari kemudian, dia ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Yang lebih mirisnya, tangannya itu masih menggenggam uang hasil penjualan kentang tadi. Hingga akhirnya jembatan pun dibangun kembali dengan kondisi ala kadarnya.
Mengingat hal itu sangat dibutuhkan, Subagio memanfaatkan hal tersebut demi kelancaran akses jalan bagi para warga. Tentu saja bukan dari dana dia sendiri ataupun dana warga. Pastinya nanti dia akan mengurus ke pemerintahan pusat untuk membangun jembatan itu. Namun suasana desa Tunggaksari berubah 180 derajat pada hari Minggu, tepatnya setelah azan maghrib berkumandang. Terdengar suara teriakan seorang perempuan yang memekik ketakutan dan seperti sedang dirundung kesedihan. Pasalnya, perempuan tersebut sedang meratapi tubuh suaminya tercinta dan tergeletak tanpa kepala. Semua orang berbondong-bondong ikut melihatnya, meski hanya menonton dalam isak ketakutan, tapi justru membantu membereskan kekacauan itu. Tidak ada satu warga pun yang melewati tragedi itu, kecuali Karsa. Dirinya lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumah, boleh jadi sedang meratapi dirinya karena masih dalam keadaan berduka ditinggal anaknya semata wayang. Sedangkan menantu dan cucunya pergi menemui besannya yang berada jauh dari desa Tunggaksari. Kecurigaan tak bisa dilemparkan kepada sembarang orang. Kasus pemenggalan kepala ini baru terjadi kali ini. Namun ada beberapa warga yang bersaksi bahwa sebelum azan maghrib, ada 3 orang berpakaian hitam yang tidak dikenal lewat ke perkarangan desa dan menuju ke rumah paling ujung. Hingga kecurigaan itu dilimpahkan kembali kepada sang istri yang menemukan jasad si suami. Namun jelas saja wanita itu tidak bisa diajak bicara. Selain ia bisu, dirinya juga tuli. Entah nasib malang apa yang menimpa desa itu. Singkat cerita, tragedi itu dialihkan oleh para warga sebagai dendam kesumat semata. Lantaran orang yang lewat pada senja itu bukanlah warga dari desa Tunggaksari. Orang-orang berkata, bisa saja korban adalah peminjam uang kepada juragan yang terkenal bengis di desa sebelah. Dugaan demi dugaan terus dilontarkan. Sampai akhirnya sehari sebelum hari pemilihan tiba, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Pagi setelah sholat subuh secara berjamaah, kabar kehilangan berkumandang dengan kentongan. Kentongan itu membangunkan para anak kecil yang sedang tertidur terlelap dan ibu-ibu yang tidak sholat. Pasalnya, 2 calon kepala desa menghilang secara misterius. Mereka adalah Untung dan Subagio. Dimulai dengan kejadian pemenggalan kepala suami si bisu, dan sekarang menghilangnya keluarga Untung dan Subagio masih menyiksakan misteri keduanya. Membuat para warga menjadi takut dan menaruh curiga kepada kedua calon kepala desa, Madin dan Sutrisno. Tapi kecurigaan itu terbantahkan atas alibi mereka yang berdua. Subuh itu, keduanya juga mengikuti sholat berjamaah bersama di masjid. Hilangnya Subagio dan Untung sungguh sangat menyimpan misteri yang mendalam bagi para warga desa. Bagaimana tidak, mereka berdua berantusias untuk menjadi pemimpin desa. Namun sehari sebelum dilaksanakan pemilihan, justru keduanya menghilang. Semua baju dan harta lenyap tak tersisa, kecuali rumah Untung yang masih menyisakan beberapa karung beras. Alhasil, tanpa menunda waktu pemilihan, Karsa yang dipercaya sebagai tetua di sana tetap memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara seperti yang dijadwalkan awal. Para warga diminta untuk tetap berada di rumah, karena setelah sholat maghrib akan ada petugas desa yang berkeliling mengetuk rumah warga satu persatu untuk mengambil suara. Setelah suara selesai diambil, para pejabat desa pun mulai menghitung suaranya. Di sana tak ada Madin dan Sutrisno, hanya ada 3 pejabat desa dan Karsa. Hasil pemilihan itu akan disampaikan esok malamnya setelah sholat Isya. Singkat cerita, hari pun berganti. Warga berbondong-bondong ke lapangan kecil desa dengan antusias. Seakan lupa atas tragedi yang baru saja menimpa desa mereka. Mereka tidak lupa, mereka hanya tidak mau memikirkannya. Suasana malam itu tentu saja terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Tak ada satu warga pun yang berani berdiam diri di dalam rumah. Mereka justru takut kalau mereka berada di rumah. Justru mereka yang akan menjadi korban selanjutnya kalau berada di rumah sendirian, pikir mereka seperti itu. Dengan cara berkumpul di tengah lapangan tentu saja akan mengurangi sedikit kengerian. Angin malam saat itu berhembus sepoi-sepoi. Api pada obor-obor kecil tidak mati tertiup angin. Hanya saja api itu bergoyang-goyang mengikuti arah angin. Ada bintang dan bulan saat itu. Namun langit terlihat sangatlah cerah. Dimulai dengan pidato basa-basi para pejabat desa dan diakhiri dengan keputusan pemilihan suara. Menurut penuturan cerita yang beredar, pada malam itu terjadi hal yang sedikit aneh. Beberapa di antara mereka yang ikut menyaksikan pemilihan kepala desa itu, ada yang sempat melihat sosok bayangan hitam tanpa kepala berdiri mematung di ujung lapangan.
Di lapangan itu dikelilingi banyak pepohonan yang rimbun dan memang sengaja ditanam agar para anak-anak di kampung dapat berteduh ketika kelelahan. Sosok hitam siluet tanpa kepala itu hanya berdiri mematung tanpa bergeming hingga acara itu selesai dilaksanakan. Meskipun tidak semua warga yang menyaksikan, tetapi hal itu justru menjadi buah bibir warga selama beberapa hari. Ada yang mengaitkan dengan suami si bisu yang menutup dendam, ada juga yang mengaitkan dengan pemilihan yang memang mendadak berbeda dengan sistematisnya. Kita kembali ke pemilihan. Hasil akhir memperlihatkan bahwa Sutrisno gugur dalam pencalonan sebagai kepala desa. Boleh jadi warga memilih Madin sebagai kepala desa karena melihat tutur katanya yang sopan, hingga perbuatannya selalu menolong tetangga meski dalam kondisi sekarat, begitulah ibaratnya. Meskipun hidup pas-pasan, Madin tidak pernah pelit kepada tetangganya yang meminta bantuan. Meski terkadang si istri marah apabila Madin memberikan sesuatu yang sudah menipis, seperti gula ataupun beras. Sementara Sutrisno yang legowo dan ikhlas menerima kekalahannya pun tetap berjanji kepada Madin untuk selalu membantu Madin apabila dalam kesulitan mengurus desa. Para warga pun bersorak gembira. Malam itu saling beradu kegembiraan dan kesenangan. Meski calon yang mereka dukung tidaklah menang dalam pemilihan mereka, mereka tetap bersaudara, mereka tetap tertawa, mutlak tak ada dendam di antara para pendukung. Hari demi hari mulai terlihat sosok Madin dengan wibawa terus berkeliling untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang dilanda warganya. Ia pun bersahabat dengan pejabat desa sebelumnya. Ia juga saling bertukar pendapat untuk mendapat memajukan desa, mencari pertolongan ke pemerintah pusat untuk bisa membangun sesuatu yang baru, seperti jembatan misalnya. Hingga usulan calon sebelumnya pun dimanfaatkan oleh Madin untuk ikut membangun jembatan baru untuk penghubung desa yang sudah usang. Dana dari pemerintahan pusat tidak menunggu lama untuk turun ke desa. Pembangunan pun dimulai dengan memasang pondasi-pondasi. Meski harus bersusah payah dan menghisap jempol ketika banjir melanda dan mengulang kembali pondasi yang sudah terbangun. Kala itu tidak ada arsitek yang membantu pembangunan, mengingat di desa itu tak ada yang bersekolah hingga jenjang tinggi perkuliahan. Para pemuda-pemudi yang sudah tamatan SMA atau SMK pun memilih untuk mencari peruntungan di kota besar daripada harus mengurus desa dengan segala drama yang ada. Jadilah mereka yang tinggal di desa itu membangun jembatan secara gotong royong. Strategi mengerikan yang sempat terjadi kini sudah dilupakan oleh warga. Warga beranggapan Untung dan Subagio memang tidak siap untuk kalah dan berhenti sampai di sana. Sementara mendiang suami si bisu tidak pernah lagi menjadi buah bibir warga. Istrinya pun memutuskan untuk pindah daripada menjadi gunjingan warga. Meskipun juga dia tidak bisa mendengar hal itu, tapi hatinya tentu tahu suami tercintanya selalu dibicarakan ketika ia melintas. Sutrisno kembali ke pekerjaannya sebagai petani kentang seperti biasa. Setiap pagi pergi ke ladang dan pulang ketika senja sudah menyapa mata. Namun tak ada angin, tak ada hujan. Desa itu seakan disambar petir di siang bolong. Pasalnya pagi itu, Madin beserta anak dan istrinya mendadak menghilang secara misterius. Seperti halnya Untung dan Subagio, kemana perginya Madin? Asumsi liar pun mulai bermunculan, seperti Madin melarikan uang pembangunan jembatan lantaran lelah hidup susah. Ada pula yang beranggapan bahwa Sutrisno membunuh seluruh keluarganya karena tidak terima kalah dalam pemilihan kepala desa. Namun asumsi itu menggiring pada opini yang kedua, Sutrisno adalah biang dari kekacauan itu. Saat itu terlihat ada salah satu warga yang berlari seperti kesetanan. Dia berlari lalu menghampiri kerumunan warga yang sedang membicarakan kemana hilangnya Madin. Sarip saat itu membawa kabar lebih menggemparkan lagi. Dirinya menemukan jasad istri Madin tergeletak tanpa kepala di dekat sumur yang berada tidak jauh dari ladang milik Sutrisno. Sudah bisa ditebak kemana arahnya ini. Tanpa basa-basi, warga pun langsung berkerumun di depan rumah Sutrisno yang kebetulan sekali pagi itu masih berada di rumahnya. Sutrisno jelas sudah mendengar berita hilangnya Madin. Kabar seperti itu tidak akan lama terdengar sampai ke penjuru pintu rumah. Dengan jantung yang semakin berpacu melebihan jantung teriakan dari warga yang berada di luar. Sutrisno keluar dengan wajah begitu pucat. Jelas dia takut dihakimi oleh warga yang murka. Pagi-pagi kau sudah bikin emosi. Namun kegaduhan yang tercipta pagi itu berhasil diredam oleh Karsa yang datang sebagai pahlawan bagi Sutrisno yang mengaku tidak tahu apa-apa. Bahkan ia sempat terkejut pesaingnya itu mendadak hilang seperti yang lainnya. Karsa meminta untuk tetap tenang dalam menyelesaikan masalah. Tapi emosi salah satu warga yang tidak percaya dengan perkataan busuk Sutrisno
justru menyulut api pada sumbu kepala warga yang lainnya. Satu berbicara, semua ikut berkata. Karsa yang melihat itu pun justru sudah tak berani lagi membela. Oh, dia juga tidak tahu apa-apa. Mengingat kejadian menghilangnya calon kepala desa sebelumnya juga masih menjadi misteri, seakan pagi itu terkuak semua. Seperti asumsi warga bahwa Sutrisno sengaja membunuh para calon kepala desa itu dan membuangnya ke sungai. Amukan warga itu tak hanya menjurus pada Sutrisno saja. Anaknya yang berusia 13 tahun pun dan istrinya ikut-ikutan dalam amukan warga itu. Layaknya pasangan yang ketahuan beradu mesra di semak-semak. Sutrisno dihajar oleh warga dan anak dan istrinya pun diarak dan dibuang ke sungai. Sama seperti asumsi warga pada calon sebelumnya. Karsa yang menyaksikan pun hanya bisa meratapi dengan wajah yang begitu nanar. Bahkan terlihat air mata yang ikut menetes menemani kepergian satu keluarga yang bengis dan malang. Karsa pun memilih untuk pergi dari sana. Boleh jadi ia tak tega. Sesampainya di tepian sungai, Sari berkata, "Kita ikat saja keluarga bajingan ini di tiang pondasi itu. Anggap saja mereka sebagai tumbal untuk penunggu sungai ini. Biar mereka mati diterjang banjir atau justru dimakan buaya." Mendengar penuturan salah satu warga yang juga jadi saksi penemuan jasad istri Madin, para warga bersorak ria menyetujui usulan tersebut. Sama halnya seperti melihat ludruk di tengah lapangan, mereka meluapkan emosinya dengan cara tertawa bahagia. Meski sejatinya hal itu tidak diperlukan. Cukup panggil polisi dan mereka akan dipenjarakan. Namun sayangnya, mereka tak punya bukti untuk para polisi tentunya. Selagi setan ada dalam diri manusia, dan saat itu memang sedang bergejolak untuk merasukinya, warga pun tak bergeming dan tetap membalas dendam atas menghilangnya dan matinya para calon dan keluarganya. Nasib sial menimpa Sutrisno dan juga istri dan anaknya yang tak punya dosa. Mereka harus terpancang seperti pondasi di tengah sungai. Meski tidak besar, sungai itu cukup deras jika banjir datang. Dan tanpa rasa berdosa, warga pun pergi meninggalkan satu keluarga itu tetap terpancang tanpa rasa berdosa. Suara meminta tolong juga, meminta ampun tak didengar oleh para warga. Tangisan anaknya pun tidak membuat warga merasa iba atau kembali untuk melepaskan ikatannya. Warga saat itu benar-benar tega. Saat itu Sutrisno lebih baik mati dipenggal daripada harus tersisa menunggu kematian yang mengerikan. Bahkan rintihan sedih dari sang istri pun malah dianggap sebagai nyanyian penghibur para warga saat itu. Boleh jadi, setan pun merasa iba melihat keadaan keluarga malang itu. Singkat cerita, menuju malam dan menunggu hujan. 4 dari warga desa berjaga di masing-masing tepian sungai. Mereka pun tidak bodoh membiarkan keluarga itu terikat di bawah tanpa pengawasan. 2 dari warga tersebut berjaga agar tak ada yang melintas ke desa, dan 2 lagi menjaga supaya anak-anak tidak melihat kondisi keluarga malang itu. Entah sudah dirasuki jin atau setan bengis apa, hari itu tak ada terdengar suara ajan sama sekali. Tak ada yang sholat sama sekali hari itu. Seperti desa sedang diselimuti oleh angkara murka. Hingga Tuhan pun mereka tidak ingat. Tidak menunggu waktu lama, hal yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rintik-rintik hujan sudah turun dari langit, perlahan mengguyur desa secara brutal. Seperti air hujan itu berkehendak untuk ikut membunuh keluarga itu. Waktu pun sudah tidak tahu berada pada pukul jam berapa. Hari gelap sepertinya sudah berlalu dan dapat diperkirakan sudah mendekati waktu tengah malam. Satu persatu warga datang membawa daun pisang sebagai payung tubuhnya. Para warga seperti sedang melihat acara kuda kepang atau tari jaipong atau semacam hiburan pada masanya, sambil menunggu air bah yang datang. Suara rintihan lelah dari mulut satu persatu keluarga yang terpancang pun sampai terdengar oleh para warga lain. Lagi-lagi Karsa tidak ikut dalam proses penyiksaan itu. "Air bah datang, air bah datang, air bah datang." Suara itu berseru dengan gembira menyambut kedatangan air bah. Terlihat jelas, keluarga itu menangis dan memohon untuk segera dibebaskan. Namun tangisan itu tidak dipedulikan lagi. Bahkan jika ada yang tersadar dan berani melepaskan ikatan itu, justru beresiko untuk tertelan air bah. Perlahan aliran sungai mulai deras dan meninggi, melahap secara perlahan keluarga kecil itu. Dimulai dari anaknya yang lebih dulu tenggelam dan masih terpancang, hingga berakhir dengan sepucuk rambut milik Sutrisno yang terlahap ganasnya air sungai. Entah mengapa setelah air itu datang, tak ada sorakan gembira dari para penonton. Mereka terdiam, seakan tersadar. Benarkah apa yang sudah mereka lakukan? Sesaat setelah itu, air hujan perlahan pergi dari permukaan sungai.
Air sungai seakan sudah selesai menunaikan tugasnya dan memilih untuk pergi daripada menjadi kambing hitam atas kejadian naas itu. Namun entah berapa langkah setelah warga menginjakan kaki dan pergi dari tempat menonton itu, terdengar suara menggelegar dari penjuru pohon. Suara itu terlihat marah dan dihantarkan oleh angin yang berhembus. Mati! Ditutup dengan tawa yang bergelegar dan membuat bulu roma warga berdiri saat itu. Tak ada yang tahu suara itu berasal dari mana. Yang jelas suara itu terbawa oleh angin dari sela-sela pohon. Singkat cerita, matahari menyongsong pagi. Para warga masih teringat atas tragedi malam itu. Justru terdapat memejamkan mata. Sesaat mereka akan memejamkan mata, terlihat bayangan wajah Sutrisno yang merintih meminta ampun kepada para warga. Semua merasakan hal itu, tak seorang pun, kecuali anak kecil. Mereka berbondong-bondong menuju perairan di sungai. Sesampainya di sana, mereka berharap menemukan jasad keluarga Sutrisno. Namun seperti sesal, memang sudah berada di belakang. Di sana hanya menyisakan pondasi-pondasi yang masih utuh dengan batu-batunya. Seakan memang benar, keluarga itu dijadikan tumbal oleh setan penunggu sungai. Hingga detik ini, tak ada yang tahu kemana perginya jasad tersebut. Boleh jadi dimakan buaya atau kemungkinan-kemungkinan lainnya. Sarip dan beberapa warga lain pergi menemui Karsa dan mencari jalan keluar atas kejadian semalam. Apa yang kalian harapkan? Bukankah kalian yang setuju untuk membunuh keluarga itu? Apa buktinya Sutrisno membunuh Madi dan yang lainnya? Sekarang kalian datang untuk mencari jalan keluar, tutur Karsa dengan datar. Ada dua jalan dari kejadian semalam. Pertama, kubur hidup-hidup diri kalian di tepi sungai untuk menghormati Sutrisno. Atau hidup seolah-olah tak pernah melakukannya. Lanjut Karsa bicara. Tentu saja mereka akan memilih untuk melanjutkan hidup. Siapa orang yang bodoh yang mau mengubur dirinya sendiri? Segila apapun orangnya, ia tak akan mengubur dirinya sendiri. Jadilah semua kejadian itu dianggap tak pernah terjadi, meskipun itu semuanya bohong. Memang hal yang terjadi tak pernah dibicarakan. Tentu saja hal itu menjadi momok penaklukan bagi para warga yang ikut andil dalam eksekusi. Hari demi hari dilalui oleh para warga dengan ketakutan yang amat mendalam. Tak jarang dari mereka dihantui sosok Sutrisno dan keluarga kecilnya. Sosoknya datang dan terlihat membiru dan mengeluarkan air di setiap lubang pada tubuhnya. Bahkan semua warga desa itu menyaksikan kengerian itu setiap malam. Meski memang itu tidak benar-benar Sutrisno, tapi saat itu mereka percaya bahwa itu Sutrisno yang menjadi setan. Pembangunan jembatan pun dipimpin oleh Karsa. Secara tidak langsung, warga pun menunjuk Karsa sebagai kepala desa seumur hidup. Mereka tidak mau ada kejadian serupa lagi apabila dilakukan sistem pemilihan. Karsa pun menyanggupi untuk menerima jabatan itu. Tentu saja di hadapan para warga, dia berkata untuk melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Anehnya, setelah tragedi itu, tak ada lagi keluhan dari para warga yang ikut membangun jembatan. Meski berkali-kali banjir, tak pernah ada pondasi yang hancur. Pondasi itu hanya terkikis sedikit. Melihat keanehan itu, para warga merasa senang sekaligus takut. Beberapa warga justru mencurigai sesuatu, bahwa ada proses penumbalan untuk membuat jembatan itu atau membangun jembatan itu. Tapi siapa pelaku utamanya? Tak pernah terpikirkan oleh mereka. Hingga pada suatu hari yang cerah, Karsa memberikan pengumuman kepada para warga untuk membuat acara syukuran di tepi sungai atas rampungnya pembangunan jembatan yang memakan waktu kurang lebih 2-3 bulanan. Selain itu, untuk menyusuri selesainya pekerjaan pembangunan jembatan yang baru, mereka juga berharap dengan dilakukannya syukuran itu, tak ada lagi teror dari keluarga Sutrisno yang selalu menghantui para warga setiap malam. Proses syukuran itu berlangsung hikmat. Suasana suka dan cita bercampur rasa bersalah menghiasi malam itu. Bulan purnama yang bulat sempurna pun ikut hadir menerangi acara syukuran tersebut. Angin yang berhembus pelan seakan membuat suasana semakin tenang. Ubur rampe yang sengaja ditaruh di tepi sungai bertujuan untuk menghormati keluarga Sutrisno, meski terbilang sangat naif, tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Namun acara syukuran itu, pembangunan jembatan menjadi awal terbukanya semua rahasia. Pagi hari setelahnya, sosok penemu jasad istri Madin
mendadak keluar dengan menenteng arit juga kepala manusia. Beberapa warga yang sempat menyaksikan jelas mengenali wajah buntung itu. Itu adalah kepala istri Madin. Tentu saja warga yang melihatnya pun bingung. Bagaimana bisa Sarip menenteng kepala istri Madin? Bukankah pembunuhnya sudah lenyap dan ditelan air bah? Sarip mengacau tidak beraturan di halaman rumah Karsa, seraya menenteng-nenteng arit dan kepala. Ia terus menyebut nama Karsa. "Karsa, keluar kau dari semedimu!" kata Sarip sekali menutup kalimatnya. Karsa pun keluar dari rumahnya menuju tempat berdirinya Sarip. Di antara percaya atau tidak, Sarip berkata secara lantang dan tegas bercampur dengan air mata yang mengucur deras. "Aku tidak kuat menanggung dosa tua bangka ini yang buatnya. Dia adalah dalang kematian semuanya. Untung dan keluarganya mati dipenggal untuk persembahan setan penunggu jembatan. Semuanya sama. Aku sudah tidak mau ikut rencana kotormu lagi, keparat," tutur Sarip dengan tegas dan dilanjutkan dengan "Maafkan. Maafkan aku. Aku sudah tidak kuat. Maafkan aku." Lanjut sambil menangis dan tak lama itu Sarip mengalungkan aritnya ke lehernya sendiri dan mulai menggoroknya. Tak perlu waktu lama, darah pun menyembur dengan sangat deras. Para warga pun berhamburan takut melihatnya, terutama ibu-ibu, dan menyelamatkan mata anaknya dari pemandangan mengerikan itu. Jelas saja, setelah mendengar itu, para warga pun memandang bengis ke arah Karsa. Namun nyatanya, Karsa justru menatap balik mereka. Matanya melotot, seakan sudah siap untuk melawan pukulan-pukulan dari para warga. "Kalian pikir aku rela melihat anakku tiba-tiba mati dan meninggalkan jabatannya? Harusnya kalian memilih aku sebagai penerus Kasman. Aku itu bapaknya. Aku tahu betul tentang rencananya. Aku yang selalu kalian cari atas masalah yang kalian hadapi." Rasa takut atau energi apa yang keluar dari tubuh Karsa, para warga justru mulai mundur menjauh Karsa yang melotot. Seakan itu bukan Karsa yang dikenal warga. Wajah sosok itu sangat bengis. Tak ada pancaran tenang di wajah Karsa seperti sebelumnya. Ada hal yang mengerikan yang membuat para warga pergi meninggalkan Karsa. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di halaman rumah Sutrisno. Para warga yang terlihat murka secara langsung seperti anak-anak domba yang melihat serigala. Mereka meninggalkan Karsa di sana. Dari kejauhan terlihat Karsa masih mematung di hadapan jasad Sarip yang tergeletak di tanah. Dengan ciri khasnya tangan yang berada di belakang. Karsa meninggalkan jasad Sarip di halaman rumahnya. Tak lama setelah kejadian itu, tak ada yang keluar dari rumah. Bahkan untuk buang air saja, mereka harus menampungnya di daun pisang yang sudah dikumpulkan secara serampangan. Gangguan demi gangguan terus menghantui para warga. Keluarga Sutrisno terus saja mengganggu para warga. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi yang bisa dilakukan selain meminta ampun pada Yang Maha Kuasa. Namun selama berhari-hari, warga yang mengintip keluar tak pernah melihat Karsa berjalan keluar rumah. Jasad Sarip pun masih tergeletak dengan kepala buntung yang menemaninya. Dan sekali lagi dihinggapi lalat yang berterbangan. Seperti daging yang sudah mulai membusuk. Kesunyian melanda desa itu. Suara hewan pun seakan takut mendekati desa tersebut. Hidup dengan rasa takut yang teramat gila membuat satu persatu dari mereka yang tidak memiliki keluarga memilih untuk mengakhiri hidupnya, baik dengan cara menggantung diri atau justru mati menggunakan celurit. Beberapa dari mereka juga ada yang menjadi gila atau mati mengenaskan di tepian sungai. Namun para warga yang memiliki anak kecil justru memilih untuk pergi dari neraka itu. Salah satu dari warga tersebut ada yang pernah melihat ke rumah Karsa. Namun yang ditemukan hanyalah tubuhnya yang sudah mulai gila dan tertawa sendiri di ujung bilik kamar. Mereka yang memutuskan untuk pergi pun segera meninggalkan desa dan menuju ke kota atau justru menyusul anak-anaknya yang merantau. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.